Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Ilmu Bayan wal Badi', Bapak Mamanzul Iman SAGMA yang saya hormati, dan kepada teman-temanku seperjuangan thalabul ilmi yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Azril Muzaffar dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas B semester 5. NIM saya 2108102005 dalam mata kuliah Ilmu Bayan wal Badi'. Baik, langsung saja di sini kita akan membahas tentang at-tauriyah wa anwa'uha wal istikhdam wa tahliluha fit nususil arabiyyah. Tauriyah dan macam-macamnya. Kemudian ada istikhdam. Yang pertama, tauriyah. Nah, perlu diketahui bahwasanya tauriyah itu masuk ke dalam muhasinatul ma'nawiyah. Nah, pengertian tauriyah sendiri yaitu mengungkapkan suatu lafaz yang mempunyai dua makna. Pertama, makna dekat dan jelas yang tidak dimaksudkan. Yang kedua itu makna jauh dan samar, tapi inilah yang dimaksudkan mutakallim. Ayyazkurul mutakallimu lafzan mufradan lahu ma'nayani, qaribun zahirun ghairu muradin wa ba'idun khafiyyun huwal muradu. Nah, contoh tauriyah ini, asunu adima wajhi an unas liqa'ul maut indahumul adib wa rabu syi'r indahum baghib walau wafa bihi lahum habib. Aku memelihara kulit mataku dari banyak orang. Bertemu mati menurut mereka ialah sesuatu yang beradab. Nah, pengarang syair menurut mereka adalah orang yang dibenci, meskipun yang datang membawa kepada mereka itu adalah habib. Nah, contoh tauriyahnya pada kalimat tadi adalah lafaz habib. Nah, dalam syair tersebut kata habib itu memiliki dua makna. Makna yang pertama itu orang yang dicintai. Nah, makna pertama ini adalah makna dekat. Nah, habib ini makna pertamanya adalah orang yang dicintai. Nah, sedangkan makna yang kedua itu adalah Abu Tamam. Siapa Abu Tamam? Abu Tamam ini seorang penyair, yaitu Habib bin Aus. Nah, ini yang maknanya jauh. Jadi intinya tauriyah ini memiliki dua makna. Makna yang pertama itu adalah makna dekat, tapi bukan itu makna yang dimaksud. Sedangkan makna yang kedua adalah makna yang jauh dan makna yang samar, tetapi itulah yang dimaksud atau yang benar. Nah, contohnya pada syair tadi, lafaz habib itu kita bukan mengartikan sebagai orang yang dicintai, atau dalam artian makna pertama kita tidak menggunakan makna pertama, tetapi kita menggunakan makna yang kedua, yaitu Habib bin Aus. Habib ini sebenarnya nama orang, bukan makna orang yang dicintai. Nah, yang dipakai itu makna yang kedua, walaupun maknanya samar, tapi itulah yang dipakai. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada pembagian
atau macam-macam tauriyah. Nah, yang pertama ada tauriyah mujarradah. Tauriyah mujarradah itu tauriyah yang tidak dibarengi dengan sesuatu yang sesuai dengan dua macam arti. Nah, contohnya seperti ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh Tuhannya tentang istrinya, yang mengatakan hadhihi ukhti, ini saudaraku seagama. Nah, Nabi Ibrahim memaksudkan kata ukhti ini adalah saudara seagama. Nah, itu tauriyah mujarradah. Kemudian tauriyah murasyahah. Nah, tauriyah ini suatu tauriyah yang setelah itu dibarengi dengan ungkapan yang sesuai dengan makna yang dekat. Nah, tauriyah ini dinamakan murasyahah sebab menyertakan ungkapan yang sesuai dengan makna dekat menjadi lebih kuat. Sebab makna yang dekat tidak dikehendaki, jadi seolah-olah makna yang dekat itu lemah. Nah, apabila sesuatu yang sesuai dengannya disebutkan, maka ia akan menjadi kuat. Nah, contohnya wasama abanainaha biaidin. Nah, pada ayat tersebut ada ungkapan ada kalimat biaidin. Nah, biaidin ini mengandung kemungkinan diartikan dengan tangan. Nah, yaitu diberi makna anggota tubuh, dan itulah makna yang dekat. Sedangkan makna jauhnya adalah kekuasaan. Nah, makna yang dekat dari kata aidin ini adalah tangan, tetapi makna jauhnya adalah kekuasaan. Mana yang dipakai? Nah, di dalam ayat tersebut disebutkan juga ungkapan yang sesuai dengan makna yang dekat itu dari segi untuk menguatkan, yaitu kata banainaha. Nah, namun demikian pada ayat di atas, pada ayat tadi, ungkapan tauriyah mengandung kemungkinan makna yang jauh yang dikehendaki. Nah, tadi kan ada wasama abanainaha biaidin. Biaidin ini bisa arti pertama yaitu tangan, bisa arti yang kedua yaitu adalah kekuasaan. Arti pertama itu tangan berarti makna dekat. Arti yang kedua, arti yang jauh atau samar itu artinya kekuasaan. Nah, ini yang dipakai adalah yang kedua yaitu kekuasaan karena dikuatkan oleh lafaz banainaha. Nah, jadi berarti kekuasaan atau menggunakan makna yang kedua. Kemudian ada tauriyah mubayyanah. Tauriyah mubayyanah ini jenis tauriyah yang disebutkan padanya ungkapan yang sesuai untuk makna yang jauh. Nah, kenapa dinamakan mubayyanah? Sebab ungkapan tersebut dimunculkan untuk menjelaskan makna yang ditutupinya. Nah, berarti sebelum ada makna tersebut, makna yang dimaksudkan itu sebelumnya masih samar, sehingga setelah disebutkan kelazimannya maka menjadi jelas. Berarti asal maknanya itu masih samar, tetapi ketika telah disebutkan lagi penjelasannya, nah itu telah menjadi jelas. Kemudian tauriyah muhayyaah. Tauriyah ini tauriyah yang tidak terwujud kecuali dengan lafaz sebelum atau sesudahnya. Jadi muhayyah itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu sesuatu yang dipersiapkan dengan lafaz yang terletak sebelumnya dan sesuatu yang dipersiapkan dengan lafaz terletak sesudahnya. Itu. Jadi perbedaan dari keempat itu, yang tauriyah pertama atau tauriyah mujarradah itu tidak ada tanda-tanda apapun. Hadhi ukhti, cuma itu, tidak ada tanda sebelumnya ataupun tanda setelahnya yang mendukung. Kemudian tauriyah murasyahah itu tauriyah yang dibarengi dengan ungkapan sesuai dengan makna dekat. Kemudian tauriyah mubayyanah itu jenis tauriyah yang disebabkan pada ungkapan yang sesuai untuk makna yang jauh. Kemudian tauriyah muhayyaah ada dua, bisa terletak pada lafaz sebelumnya dan lafaz sesudahnya. Kemudian pengertian istighdam. Istighdam ini termasuk dalam bentuk muhasinatul ma'nawiyah atau memperindah makna. Nah, apa itu istighdam? Istighdam itu menyebutkan suatu lafaz yang mempunyai makna dua,
sedangkan yang dikehendaki adalah salah satunya. Nah, setelah itu diulangi oleh kata ganti dhamir yang kembali kepadanya, atau dengan isim isyarah dengan makna yang lain, atau diulangi dengan dua isim dhamir, sedangkan yang dikehendaki oleh dhamir yang kedua bukan yang dikehendaki oleh dhamir yang pertama. Contoh ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Falyasumhu. Nah, di sini ada keterkaitan tentang dari lafaz asy-syahra. Nah, lafaz asy-syahra itu memiliki dua makna. Makna yang pertama itu penanggalan, bulan sabit. Kata asy-syahra mempunyai dua makna. Makna yang pertama itu bulan sabit. Nah, dan makna yang kedua itu syahra itu adalah bermakna bulan Ramadan. Nah, jadi syahra punya dua makna. Yang pertama adalah bulan yang ada di atas langit tuh. Yang kedua adalah bulan Ramadan. Nah, setelah asy-syahra itu ada dhamir hu pada lafaz falyasumhu. Nah, pada ungkapan tersebut hu-nya itu kembali ke asy-syahr, tetapi dengan makna bukan bulan yang ada di atas, tetapi menggunakan makna bulan yang ada bulan Ramadan. Jadi intinya gini, maka barang siapa di antara kamu melihat bulan yang ada di atas langit, nah, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu, berarti puasa Ramadan. Rujukannya sama ke lafaz asy-syahra, tetapi balik maknanya berbeda. Asy-syahra yang pertama itu bermakna bulan yang ada di atas langit, bulan sabit gitu. Sedangkan di falyasumhu, hu-nya itu kembali ke asy-syahr. Nah, tetapi asy-syahr ini di makna falyasumhu itu bukan bulan sabit lagi maknanya, tetapi sudah bulan Ramadan. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.